Presidensi G20 Indonesia turut membahas kepentingan pekerja perempuan, termasuk isu soal gaji yang dibedakan berdasarkan gender. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presidensi G20 Indonesia turut membahas kepentingan pekerja perempuan, termasuk isu soal gaji yang dibedakan berdasarkan gender. Dalam pandangan Sri Mulyani, gaji perempuan biasanya sekitar 30% lebih rendah dibanding laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan Indonesia menjadi presidensi G20, maka pemerintah memutuskan untuk mengangkat isu Women 20 atau W20 secara konstruktif. Ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan serta kompetensi yang baik. Dewasa ini semakin marak isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau lebih populernya dikenal dengan kesetaraan gender. Isu ini jika dikulik lebih dalam akan mengkerucut menjadi permasalahan ketimpangan keadaan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini muncul ketika perempuan memiliki kesempatan yang terbatas apabila dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kesempatan yang luas terkait program dan aktivitas yang ada di masyarakat. Kesetaraan gender sendiri tidak melulu dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya pertimbangan. Mengingat bahwa isu yang muncul mengenai isu kesetaraan gender diartikan menjadi segala sesuatu, baik itu hak maupun kewajiban, mutlak sama dengan laki-laki. Pihak perempuan pastinya tidak akan bisa menanggung tanggung jawab laki-laki, maupun sebaliknya. Maka dari itu perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan yang setiap butir tujuannya tidak lupa menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan mendapatkan kedudukan yang layak bukan karena rasa iba, tetapi kerja keras memberi pengaruh terhadap sekitarnya. Adapun gender, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angkatan Kerja Perempuan Indonesia berada pada angka 53%, sedangkan angkatan kerja laki-laki mencapai angka 82%. Terjadi kesenjangan gender sekitar 19%, oleh karena itu, inilah waktunya bagi kita untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi dan peran perempuan di tenaga kerja dan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Membangun tempat kerja yang lebih aman merupakan satu hal yang mendesak yang harus dilakukan, khususnya dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 ini. Perempuan telah berdampak secara tidak proporsional oleh pandemi COVID-19. Pemerintah bersama instansi swasta melalui presidensi G20 akan melakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi perempuan dari dampak-dampak kerja yang tidak aman. Pandemi COVID-19 juga menyadarkan kita akan pentingnya menciptakan strategi dan solusi untuk memitigasi dampak-dampak tersebut. Oleh karena itu, kita harus memandang isu pemberdayaan perempuan di tempat kerja sebagai isu penting. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, menciptakan tempat kerja yang lebih baik, mendukung perempuan untuk memiliki aset-aset finansial, dan mendorong kepemimpinan perempuan. Isu ini telah lama menjadi fokus Kementerian Ketenagakerjaan yang telah sepakat dengan kementerian di negara G20 lainnya untuk menutup kesenjangan partisipasi kerja ini antara laki-laki dan perempuan sebesar 25% pada tahun 2025. Menteri Ketenagakerjaan menilai kemajuan kesetaraan gender di tempat kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta menciptakan pembangunan ekonomi menyeluruh di negara G20.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pendapat saya terkait kepentingan pekerja perempuan, yang dimana perempuan sering menjadi korban diskriminasi gender di lingkungan kerja. Saat ini masih banyak orang yang percaya dengan diskriminasi gender di dunia kerja. Perempuan di banyak negara juga rata-rata memiliki upah kerja jauh di bawah rekan kerja laki-laki. Pekerja perempuan sangat sulit untuk mendapatkan gaji yang setara dengan pekerja laki-laki karena para pekerja perempuan memiliki pekerjaan yang lebih banyak, bukan hanya pekerjaan untuk mencari uang, akan tetapi seorang perempuan juga mempunyai pekerjaan mengurus rumah tangga. Belum lagi ketika sudah menikah, ia harus dituntut untuk bisa melakukan banyak pekerjaan di waktu yang bersamaan, seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Zaman sekarang, perempuan juga bisa menduduki posisi seperti laki-laki. Contohnya bisa bekerja di bagian teknik mesin, begitupun dengan laki-laki juga banyak yang bekerja sebagai chef, yang dimana kebanyakan pekerjaan ini dikerjakan oleh seorang perempuan. Dapat kita lihat bahwa dengan begitu diskriminasi gender di lingkungan kerja perlahan sudah mulai hilang. Nah, menurut saya ada hal yang bisa kita lakukan sebagai perempuan agar tidak menjadi korban diskriminasi gender. Yang pertama, sebagai perempuan yang ingin memiliki karir yang baik, kita harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Mungkin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan yang sesuai dengan minat kita. Tujuan melanjutkan ke perguruan tinggi ini agar kita bisa memilih pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, karena zaman sekarang untuk pekerjaan yang gajinya tinggi, perusahaan banyak menawarkan posisi untuk lulusan sarjana. Hal ini juga mungkin karena lulusan sarjana sudah memiliki banyak pengalaman ketika sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah, dan apabila tidak melanjutkan ke bangku kuliah, setidaknya bisa mengikuti kursus atau pelatihan kerja untuk mengasah kemampuan kita, agar ketika sedang melamar pekerjaan ada keahlian dan pengalaman yang bisa kita cantumkan ke dalam CV. Karena apabila kita banyak memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik, ini kemungkinan besar peluang untuk bisa diterima di sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Seperti yang kita ketahui mengenai gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki dan perempuan. Nah, pada kasus ini mengenai kasus gender ini sudah banyak sekali dibicarakan, apalagi mengenai gaji perempuan lebih sedikit, bahkan 30% lebih rendah dari laki-laki dikarenakan gender. Menurut saya, Indonesia sebagai presiden SG20 mengangkat isu Women 20 atau W20 secara konstruktif itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena kaum perempuan memiliki kemampuan serta kompetensi yang baik. Nah, menurut saya perempuan dalam bekerja sangat baik dan juga teliti. Tapi mengapa tetap saja perempuan dipandang rendah? Bahkan apa pekerjaannya itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah, lelaki bagaimana? Lelaki hanya fokus ke tujuan satu, yaitu bekerja. Sedangkan perempuan atau wanita karir bisa melakukan hal tersebut, yaitu bekerja dan tanggung jawab di rumah. Jadi dengan adanya kasus ini sangat saya setuju jika pemerintah membahas kembali mengenai kepentingan pekerja perempuan, karena tidak ada perbedaan jika sama-sama bekerja. Ungkapan dari Menteri Keuangan juga saya setuju, yaitu perempuan tidak minta dikasihanin, tetapi perempuan hanya mau keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Devi Ramadhani. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang gender, di mana risiko gaji perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Seberapa banyak rendahnya itu? Risiko gaji perempuan yang berbeda dari laki-laki, sebagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, presidensi G20 juga membahas pekerja perempuan, termasuk juga isu gaji yang tidak sesuai atau dibedakan terhadap gender. Sri Mulyani pun menambahkan, gaji perempuan lebih rendah 30% dibanding laki-laki. Indonesia menjadi presidensi G20, maka pemerintah memutuskan untuk mengangkat isu Women 20
secara konstruktif sekalian menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kompetensi yang baik dan yang sangat amat baik. Salah satu contoh, sebagaimana pandemi COVID yang kita alami selama 2 tahun kebelakang yang lalu, itu banyak perawat perempuan yang kena imbasnya. Pekerja perempuan bukan untuk dikasihani, tetapi mereka hanya untuk diapresiasi tentang hasil kerja mereka. Mungkin perempuan hanya minta itu dan tidak lebih. Jadi menurut pendapat saya sendiri tentang gender ini, gender bukan salah satu hal yang harus dibedakan dalam sistem pekerjaan. Bahkan memasak pun bukan harus hanya perempuan saja yang bisa. Bahkan koki-koki juga ada yang cowok. Terus untuk membersihkan rumah bukan hanya untuk perempuan saja, merawat anak bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk bagi kaum laki-laki juga bisa melakukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, pembedaan gaji perempuan yang 30% lebih rendah dari gaji pekerja laki-laki merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Karena jika pekerja perempuan dan pekerja laki-laki melakukan pekerjaan yang sama, tentu bayaran yang mereka dapatkan harus sama pula. Jika bayaran yang mereka dapatkan berbeda, tentu hal ini tidak adil bagi perempuan dan termasuk dalam diskriminasi gender di tempat kerja, di mana gaji mereka itu dibedakan berdasarkan gender mereka, bukan berdasarkan hasil kerja mereka. Mereka perempuan juga melakukan usaha yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sama halnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, sepatutnya usaha mereka ini dihargai oleh semua orang. Diskriminasi gender seperti ini bukanlah hal yang harusnya terjadi di lingkungan kita, karena kesetaraan gender bukanlah suatu hal yang harusnya diperjuangkan, tetapi merupakan suatu hal yang harusnya dianggap normal di masyarakat. Sebagai manusia, kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, karena kedua gender tersebut bisa melakukan hal apapun dan hal yang sama tanpa harus dibeda-bedakan mana yang harus dikerjakan oleh laki-laki dan mana yang harus dikerjakan oleh perempuan. Kita sebagai perempuan juga tidak boleh bersikap manja dan berlindung di balik kata-kata saya kan perempuan dan kamu kan laki-laki, karena hal inilah yang membuat diskriminasi tersebut terus berlanjut. Jika kita perempuan dikasih atau diberi tugas atau tanggung jawab dalam pekerjaan kita, walaupun itu sulit dan berat, kita harus mengerjakannya dan menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin agar kita tidak didiskriminasi oleh pihak laki-laki. Nah, berbicara tentang kesetaraan gender ini bukan perkara antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, melainkan upaya untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Nah, perjuangan R.A. Kartini seyogyanya mengingatkan kepada kaum perempuan untuk terus memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu, untuk mewujudkan kesetaraan gender juga perlu adanya peranan kaum laki-laki untuk berbagi ruang dan peran, serta mendukung kaum perempuan untuk berkembang dan meraih kesempatan seluas-luasnya. Pada hakikat dari kesetaraan gender ini adalah memastikan kaum perempuan dan laki-laki memiliki aksesibilitas terhadap sumber budaya, serta dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Nah, jika hal ini bisa dilakukan, maka manfaat pembangunan akan dirasakan secara adil dan setara. Dari video kasus tersebut menjelaskan bahwa perempuan menerima gaji 30% lebih rendah dari laki-laki. Nah, di Indonesia sendiri masih ada anggapan bahwa pekerjaan terutama di sektor formal itu sebagai pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh lelaki dan tidak cocok dilakukan untuk kaum perempuan. Nah, persepsi inilah yang menurut dia perlu diubah sehingga ada kesetaraan antara wanita dan pria dalam pekerjaan. Untuk menyelesaikan masalah kesenjangan gaji tentu butuh kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak. Biasanya laki-laki dan perempuan melihat definisi kesetaraan gender dengan cara yang berbeda. Banyak laki-laki yang menganggap bahwa
kesetaraan ini telah tercapai. Namun, banyak perempuan yang menganggap kita masih sangat jauh dari kata setara. Nah, kesetaraan gaji antara perempuan dan laki-laki bisa diraih dengan menghilangkan stigma bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hasil kerja yang berbeda. Oleh karena itu, kesempatan dan jumlah upah yang diterima keduanya seharusnya setara. I know gold is not enough.